Bismillahirrahmanirrahim. Karomahnya beliau paling sering terjadi apa? Bikin orang mati. Nggak ada orang yang memusuhi beliau kecuali mati. Beliau pernah bilang apa? Tahu nggak, ada orang di muka bumi ini yang kalau dia marah, Allah pun marah. Man ya katanya. Man ya ammi. Katanya beliau, ana katanya. Jadi beliau ini kalau udah ngamuk sama orang, nggak lama orang itu meninggal. Ya Allah. Dulu sewaktu-waktu ada satu orang, kalau ada orang mau mati, ini beliau nyuruh hodimnya nanti sebutkan nama fulan. Seperti kayak tadi, la ilaha illallah Muhammad Rasul, fulan bin fulan saya mut, fulan bin fulan saya mut, fulan besok mati, fulan besok mati. Nah, beliau kalau ada orang mau mati, setelah disebutkan 3 hari mati. Ya Allah. Jangankan orang, hewan masuk ke kebunnya dia, itu langsung mati. Di antara lagi kisah karomahnya beliau, ini karomahnya banyak sekali beliau ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita beragama wajib sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas, dan juga harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ittiba. Karena dua kalimat ini, yaitu ikhlas dan ittiba, merupakan rukun ibadah. Karena banyak orang mengklaim bahwa dirinya beribadah tetapi mengikuti hawa nafsunya. Karena ada sebagian kaum muslimin beribadah hanya mengikuti hawa nafsunya, tidak berpikir bahwa ibadah tersebut tertolak. Apapun bentuk ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, tak henti-hentinya kita untuk saling menasehati agar kaum muslimin tidak mudah dibodoh-bodohi oleh kalangan atau oknum-oknum para habaib yang mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya mereka benar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa dibuktikan dengan fakta dan data, ya kita hormati. Dan kalaupun mereka misalnya bukan keturunan Rasulullah, mereka saudara kita, yaitu saudara seiman, saudara seislam, kelakuannya sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, itu saudara kita. Yang ironisnya, mereka mengaku, oknum-oknum habaib ini mengaku keturunan Rasulullah SAW, tapi sangat disayangkan kelakuannya jauh dari sifat dan akhlak Rasulullah SAW. Bahkan dari syariatnya saja mungkin ada saja yang menyeleweng. Contoh kecil, ketika mereka berbicara karomah misalnya, ya, mereka bisa Isra Mi'raj 27 kali, di mana Rasulullah SAW selama hidupnya cuma 1 kali Isra Mi'raj. Bahkan ada yang bisa menurunkan rantai dari langit. Nah, sekarang ini ada juga yang mengatakan bahwa ketika seseorang disebut namanya oleh wali si fulan ini, maka dalam beberapa hari ya orang tersebut bisa wafat. Bahkan bukan saja manusia, ya, hewan pun sama. Ya, kalau namanya sudah disebut sama wali ini, maka hewan tersebut bisa mati.
Ini karomah apa yang demikian? Ya, Nabi Isa alaihissalam bisa mematikan dan menghidupkan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu mukjizat yang Allah berikan. Kalau sekelas manusia bisa menghidupkan bahkan mematikan, siapa dia? Apakah dia Tuhan? Nauzubillah min dzalik. Tapi sebagian masyarakat kita masih percaya dengan dongeng-dongeng khurafat, ya, yang seperti ini. Tapi dengan khurafat-khurafat seperti ini, ya, ada sebagian kaum muslimin masih percaya, ya, sangat disayangkan sekali, ya, adanya khurafat-khurafat seperti ini. Ya, sebenarnya ini pembodohan, ya, bagi kita semua. Nah, makanya dari sekarang kita harus berpikir cerdas, ya, tidak mudah dibodohin oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya, dalam tanda petik oknum-oknum agama yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemuka agama, mengaku dirinya sebagai, ya, keturunan Rasulullah SAW. Karomahnya seperti ini. Bahkan ada juga masjid di Tarim itu ketika dibangun Rasulullah SAW hadir katanya. Dari mana? Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu sudah wafat, sudah meninggal. Saling kepada aku dan kepada anakku, semua hajat yang dia inginkan akan terkabul. Oh, ziarahlah kepadaku, semua hajatnya akan terkabulkan gitu ya. Duha 2000 rakaat, 10.000 rakaat, dan lain-lain. Sholat 2000 rakaat, 10.000 rakaat. Yang dimana dalam siapa yang punya hajat datang ke Masjid Ba'alawi, lalu sholat di tempatnya Imam Faqih, bukan di ujung sebelah sana tadi, sudah dikasih tahu ya. Nah, insya Allah berkatilah dengan Masjid Ba'alawi, dengan karamah Masjid Ba'alawi. Oh, siapa yang sholat di Masjid Ba'alawi, semua hajatnya terkabulkan. Membangun masjid ini kecuali ada Rasulullah sembahyang di sini. Oh, ada Rasulullah di situ katanya. Empat sahabat itu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak ada. Dan dikatakan juga yang empat ini yang memajak Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ahmad itu. Ajar kepadaku. Dan lucunya, ya, kalau sholat di Tarim katanya, itu pahalanya lebih besar, ya, pahalanya 1000 kali lipat pahala. Dari mana ya yang demikian? Yang dimana dalam siapa yang punya hajat datang ke Masjid Ba'alawi, lalu sholat di tempatnya Imam Faqih, bukan di ujung sebelah sana tadi, sudah dikasih tahu ya. Nah, insya Allah berkatilah dengan Masjid Ba'alawi, dengan karamah Masjid Ba'alawi. Oh, siapa yang sholat di Yang ada pahalanya berkali lipat kalau kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa. Ya, kalau selain, ya, masjid yang 3 tadi, ya sama saja, ya, pahalanya, kecuali, ya, sholat berjamaah misalnya dapat 27 kebaikan, ya, 27 derajat kebaikan. Dan juga, ya, ada sebagian, ya, oknum-oknum Ba'alawi ini, ya, ketika mengajak umroh, ya, jamaahnya, ya, mereka sebelum umroh ke Mekah, mereka mengajak jamaahnya untuk ke Tarim, untuk mengenang katanya kota para wali, kota 1000 wali. Kelebihan daripada orang ziarah ke negeri Hadramut, ke negeri Tarim, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kalau tidak salah Abdurrahman ibn Muhammad As-Saggaf Faqih Muqaddam Tsani, beliau mengatakan, inna ziyarat Hadramut iksir tuqallibun nuhasa dhahaban. Sesungguhnya ziarah silaturahmi, mengunjungi negara Hadramut adalah suatu yang berharga, yang akan
membalikan atau menjadikan tembaga menjadi emas. Tadinya manusia itu dianggap hina, rendah, tapi setelah dia ziarah ke Hadramut, dia ziarah khususnya ke negeri Tarim, maka dia pulang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berupa penghargaan, penghormatan ataupun wibawa ilmu dan keberkahan yang diambil daripada negara Tarim atau Hadramut tersebut. Sah-sah saja kalau ilegal, kalau untuk mengenang sejarah misalnya para nabi di sana. Tapi yang disayangkan ya, yaitu mengajak masyarakat yang dalam tanda petik ya masih awam, ada juga yang bahkan pinter ya didoktrin. Ini yang sangat disayangkan ya, bahkan terdoktrin ya. Mereka bahkan harus mencium bekas duduk para ya habaib ini. Kemana akal sehat kita? Padahal cium, nanti cium, jangan pakai dididikin, cium, cium. Mahal kholwahnya beliau. Cium jangan sujud. Ini mahal kholwahnya ibadahnya beliau. Pernah dibilang katanya Ijtama ajami aulia asri fi hadal. Seluruh aulia di zaman beliau boleh sini. Jadi supaya Kalau rokaten iya. bisa Sembahyang sunnah. Marbat gitu ya. Mau ke hamam. Mau pulang nanti. Mau pulang nanti kamu. Oke ya. Bisa dicoba. Itu kita beragama ya, kita beragama, Allah berikan akal sehat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Surat Al-Maidah ayat 3. Kita beramal harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan perintah Allah. Kalau enggak, dikhawatirkan amalan tersebut masuk dalam kategori yaitu bid'ah, atau dalam tanda petik tidak disyariatkan. Amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Makanya sah-sah saja ketika seorang misalnya dengan travelnya ya mau umroh sebelum ke Mekah atau Madinah ya, atau pulang dari sana ya ke Tarim, ke Yaman, sah-sah saja untuk melihat ya misalnya sejarah-sejarah Islam. Tapi jangan sampai dengan adanya ya umroh plus Tarim ini atau umroh Tarim ini ya dijadikan modal untuk mendoktrin orang-orang kita, yaitu orang Indonesia ya, agar masyarakat ya mudah dibodoh-bodohin dengan kurafat-kurafat, dongeng-dongeng haluan yang ada di para habaib. Mereka-mereka dari kalangan Ba'alawi, nanti orang Indonesia itu akan disinggahkan dulu ke Yaman, khususnya di kota Tarim yang katanya akan berziarah kubur di makam para wali. Itu wow, bener-bener harganya ya besar banget lah, rata-rata puluhan juta, bahkan ada yang sampai 55 juta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.